Haleluya. Kita bersyukur pada malam hari ini kita diperjumpakan kembali dalam waktu-waktu yang sungguh indah, di mana Allah senantiasa menyatakan kehadirannya lewat setiap renungan demi renungan yang boleh kita nikmati. Untuk itu malam hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan sama-sama merenungkan kembali setiap titah Tuhan dalam kehidupan kita, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami merasakan begitu sempurna penyertaan-Mu dalam setiap langkah demi langkah perjalanan hidup kami. Ini terbukti dari setiap sabda firman-Mu yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami, meneguhkan kami, menguatkan kami, memberikan pengharapan yang baru, memulihkan kondisi hidup kami lewat setiap firman yang kami dengar. Untuk itu urapi setiap hati kami di dalam kami mendengar firman Tuhan. Kami siapkan hati kami ya Bapa dengan penuh ucapan syukur menerima sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari sama-sama kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Imamat pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan sama-sama membaca Alkitab kita. Imamat 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Hari-hari raya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus. Waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu, ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama, kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Demikian ayat-ayat yang telah kita baca sebagai landasan bagi kita semua untuk merenungkan firman Tuhan tentang makna Sabat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama menyadari bahwa setiap kita manusia memiliki keterbatasan yang perlu mendapatkan perhatian yang serius. Kita bukanlah manusia sempurna, kita bukanlah manusia yang memiliki kekuatan superpower. Itulah sebabnya setiap orang membutuhkan istirahat yang cukup. Landasan firman Tuhan sudah mengajarkan kita tentang hal ini. Hal itu bertujuan untuk memulihkan kekuatan fisik serta menyegarkan iman kita semua. Sebagaimana kita ketahui dalam pembacaan firman Tuhan malam hari ini, ada banyak hari raya yang Tuhan perintahkan untuk dirayakan oleh umat Israel. Dalam semua perayaan hari raya tersebut,
tampaknya yang paling utama adalah Sabat. Karena hari itu tidak hanya datang sekali dalam setahun, tetapi secara rutin hadir setiap 7 hari. Baik pada hari raya Sabat maupun hari raya yang lain, kita dapat dapati ada 3 hal yang ditekankan dalam perintah Tuhan kepada umat Israel, yaitu istirahat, mengadakan pertemuan kudus, serta tidak melakukan pekerjaan yang berat. Ketiganya mencerminkan perhatian Tuhan atas pemulihan jasmani serta rohani umatnya. Istirahat dari segala kesibukan dan pekerjaan bertujuan supaya 1. Tubuh jasmani kita dipulihkan sehingga siap untuk kembali bekerja pada minggu berikutnya. Yang berikutnya, yang kedua, kesempatan beristirahat juga dapat kita pakai untuk membangun persekutuan, baik persekutuan dengan Tuhan maupun dengan sesama. Dan yang ketiga, pertemuan kudus dimaksudkan supaya umat dapat datang melihat segala penyertaan Tuhan dan bersyukur atas segala hal tersebut. Selain itu, juga untuk membangun relasi dengan sesama secara berkualitas sebagai sesama manusia ciptaan Tuhan. Dari ketiga hal ini, ada poin penting yang perlu mendapat catatan setiap kita semua. Janganlah mengabaikan waktu istirahat yang Tuhan berikan kepada setiap kita semua. Yuk, mari kita mulai memakainya untuk penyegaran jasmani dan iman kita, serta memperkuat relasi kita dengan sesama. Sungguh luar biasa, begitu Tuhan memperhatikan setiap kesejahteraan hidup kita semua. Kesejahteraan iman, kesejahteraan batin yang semakin memperkuat kita semua akan sebuah pemahaman begitu Allah sungguh mengasihi dan memperhatikan secara detail setiap bagian-bagian di dalam kehidupan kita, baik secara jasmani maupun rohani. Setiap hal yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita, umat percaya, bertujuan untuk kebaikan setiap kita semua. Seberapa jauh kita memaknai hari Sabat, perhentian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Biarlah renungan kita saat malam hari ini kembali menyegarkan setiap kita semua. Pentingnya untuk kita beristirahat dari segala hiruk pikuk pekerjaan, aktivitas yang sudah kita kerjakan beberapa hari ini. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk kita beristirahat dari kesibukan tersebut, untuk kembali memulihkan kondisi fisik kita. Mari kita beristirahat sejenak dari segala hiruk pikuk pekerjaan untuk kita kembali membangun relasi kita dengan sesama, dengan keluarga, dengan rekan-rekan, dengan sosialisasi di mana Tuhan tempatkan kita hadir di situ supaya hidup kita menjadi berkat. Dan yang terutama, ketika Tuhan mau untuk kita beristirahat dari hiruk pikuk pekerjaan, rutinitas kita yang demikian padat, supaya kita membangun relasi dengan Tuhan. 3 hal ini biarlah bisa kerjakan dalam hidup kita untuk menjaga keseimbangan hidup kita, sehingga hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati setiap iman-iman kita, di mana di dalamnya kita semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan setiap
kehendak Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Tuhan memberkati setiap iman kita semua. Mari kita letakkan pengharapan kita hanya di dalam doa. Dan kami kembali tersungkur di hadapan-Mu ya Bapa, menaikkan ucapan syukur kami, berterima kasih untuk segala hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami lewat bagian demi bagian kebenaran firman Tuhan yang semakin menguatkan kami. Setiap teguran, setiap didikan, setiap perintah yang Engkau berikan dalam kehidupan kami merupakan maksud Allah untuk kesejahteraan hidup kami. Ajari kami Tuhan memaknai setiap waktu demi waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, hingga tiba saatnya kami harus beristirahat dari segala hiruk pikuk pekerjaan kami, untuk kami kembali boleh melihat penyertaan Tuhan yang Engkau nyatakan untuk kami membangun relasi kami dengan sesama kami, agar hidup kami, kekuatan, kesehatan fisik kembali dipulihkan, dan yang terutama untuk kami boleh membangun hubungan yang lebih intim lagi kepada Tuhan. Terima kasih Engkau Allah kami yang baik. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Jadikan kami ya Roh Kudus sebagai pendengar serta pelaku atas setiap firman-Mu. Kami mengucap syukur. Hanya kami peralaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.